Ibarat hotel tuh, hotel berbintang berapa? 5 sudah, ada 6 lah. Ada lagi. Nah, ini tingkatan aulia yang paling tinggi sudah, namanya wali kutub. Kalau hotel berbintang 5. Kalau pangkat topang berbintang berapa? 4. Ada bintang 5 lah. Nah, nah, bintang 4. Ayo nang hadir amalkan ini, doa ini. Ada hafal guru wae, jadi doa selesai kita sembahyang. Mungkin rajin catat ini atau fotokopi gana-gana. Pada akhir tasyahud selesai membaca tasyahud akhir. Tapi sebelum salam. Berarti kada kadang harus hafal. Kalau kada hafal guru andak di hadapan. Nang kayak kita misalnya kada lancar surah sajadah, waktu pian sampai innaka hamidum majid, baca ini sambungannya, atau sampai wa min fitnati masih dajjal, sebelum salam baca doa ini. Dan salawat dahulu daripada salam. Nah ya, kalau membaca salawat sebelum salam, innaka hamidum majid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang apa ngarannya tahiyat akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, terus sampai innaka hamidum majid. Tambahi doa ini. Kalau wa min fitnati masih dajjal, kalau kepanjangan. Kalau pir hendak silakan. Ini kebanyakannya bisa sendirian penglah membaca ini tahiyat akhir nih. Tapi kalau lancar sebentarnya Pak Ibu ini, yaitu terlebih akmal, terlebih sempurna doa yang dibaca itu. Berarti pian kalau hendak sempurna baca tasyahud akhir atau tahiyat akhir sampai habis. Karena doa-doa di dalam tahiyat akhir itu hebat-hebat, doa yang diamalkan Nabi karena terjadi dalam sembahyang. Ada kada? Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tetapkan hati ulun di dalam kuat berpegang kepada agama Engkau. Wa ala ta'atik, kuatkan ulun, tetapkan ulun selalu taat lawan Engkau ya Allah. Jangan sampai taat itu kendur. Ada di dalam doa tasyahud akhir. Kada tatamu guru wae, pian kada hafal. Ambahi ini doanya nah. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya ulun as'aluka taufiqa ahlil huda. Komailah. Ya Allah, ulun meminta kepada Engkau taufiqa ahlil huda. Taufik, arti taufik kawam mengerjakan taat. Wa makna taufik khalqu qudrati ta'at. Arti taufik pian kawam mengerjakan taat. Datangnya pian malam ini ke pengajian, pian dapat taufik. Kawannya ulun datang ke pengajian, alhamdulillah ulun dapat taufik. Berarti orang yang dapat taufik itu kawan mengerjakan yang diingininya. Dari rumah pian hendak menuntut ilmu, itu namanya hidayah. Hidayah itu hendak menuntut ilmu, namanya hidayah. Lalu kehendak pian tadi pian lakukan, namanya taufik. Nah, jelaskah nih? Ayo nang hadir supaya jangan bingung. Tidak semua orang dapat taufik. Banyak orang dapat hidayah tapi kada dapat taufik. Kehendak menuntut ilmu tapi timbul gagal menuntut ilmu. Kehendak bersedekah gagal.
kada jadi bahasa dakwah baiknya. Kada semua orang Bapak Ibu dapat taufik, kada ada kehendak menyadari diri, kada dapat hidayah apalagi taufik. Ya. Apalagi umur sudah 60, 70, sadang sudah mau urus akhirat aja lagi. 60 Pak Ibu man udah 70 mau urus akhirat aja lagi, jangan lagi guis kah? Gak apa, sadang sudah mau urus akhirat pulang dibanyaki. Ulun sudah berumur waktu pas 40 tahun, berumur 40 tahun. Ulun sudah 40 lebih, 45 dah. 40 tahun ulun waktu berumur 40 tahun stop pengajian ulun ke Altem. Stop pengajian ulun ke Altem. Stop pengajian ulun ke Albar. Stop pengajian ulun ke Altara. Stop. Sebulan sekali. Berangkat ke Pangkalan Bun, naik pesawat Weng Air dahulu, Weng Air. Batavia Air, halus pesawatnya, sedang sudah, uyuh. Perjalanannya Pak Inang uyuh nih, sampai Sultan Iskandar Muda, Pangkalan Bun, berangkat pulang, lapah, sedang. Hanya 2 jagiru pengajian, Martapura, Banjarbaru, Martapura. Stop. 40 sudah jagiru, sedang, perjuangan cukup. Waktu umur 25 dakwah terus, 30 40 stop. Menjaga-jaga juga Pak Ibu, menyempatkan diri istirahat. Tapi ada di rumah sadang aja sudah. Kalau kadang itu bahaya kita. Minta maaf nang hadir. Guru-guru nih kalau sehat dipakai orang, setelah garing bisa dibiarkan orang. Lalu ngadahkan pian. Nah, kita nang menjaga diri Bapak Ibu. Ada aja bang juga orang tuh prihatin, membantu ada, tapi kita melihat juga Pak Ibu. Jar ulun guru-guru wae, jaga kesehatan. Yang sehat dipakai orang, garing yang bisa dibiarkan orang. Amal ibadah itu mengalir tetap, tapi jaga juga. Berat. Nah, ayo nang hadir sadang sudah 60 70 bah. Naik ke tahura situ mati gugur mun hendak bakandaraan silakan, mun bakandaraan kan tenaga mesin mbak. Nah sadang ampihan sudah jalun nang bediaman di bundaran Simpang 4 ulun malit jam 4 subuh. Raminya beratus orangnya besusun sepeda bubuhan manakah nih dudukan di bundaran tuh wah apa sambiangan subuh jam 4:30 Iyan kena mati soranganan dikubur bakawan nih di dunia aja dikubur tuh soranganan amalan pian nang di mangawani sampean kurang baamal pian kadada punya kawan nyesal soranganan kena sadang ulun wah ini pun Pak Ibu tamu-tamu tuh nang perlu-perlunya aja bila pina banyak pandir haur juga ulun hauran ini tujuan tuh guru ulun penting guru nah anak ketemu pian kayak apa guru kapan imbah zuhur langsung karena ulun sudah padat jadwal mulai subuh sampai zuhur padat sudah
ulun zuhur menuju asar perlu istirahat. Tamu beberapa kali hendak ketemu ulun, pian ibadah zuhur langsung ke rumah. Inggih guru, kalau perlu pian zuhur di sekitar rumah ulun. Kenapa guru? Ulun zuhur ada di tempat sudah. Sekalinya tunggu jam 2, kalau ada datang setengah 3, kalau ada datang ulun telepon, jadilah isok dia guru. Kenapa makanya jawab pada? Itu Pak Ibu itu. Sadang sudah sadang. Taufik ahlil huda. Taufik tadi apa? Kawan mengerjakan kebaikan. Ahlil huda, orang-orang yang selalu di dalam selalu dapat petunjuk. Ulun meminta ya Allah, kawan mengerjakan taat. Yang taat ulun ini taat karena petunjuk. Ada petunjuk, artinya petunjuk itu Pak Ibu, bukan ikut-ikutan taat ini kayaknya bisa tersalah. Hebatnya lihat doanya wali kutub. Ulun beramal ini karena mengikuti orang-orang yang di dalam petunjuk. Ibarat pian di perjalanan kalau kada ada petunjuk bisa sasar. Bisa tersalah beramal nih Pak Ibu kalau kada ada petunjuk. Sembahyang pun kalau kada ada ilmu bisa salah. Baudu kalau kada ada ilmunya salah. Ulun madahkan nanti ya. Berat Pak Ibu. Ada tadi orang bertakon, guru siapa aja di YouTube tuh? TikTok lah. Apa garang jauh? Anu guru aja. Kalau orang kada haid lagi tuh, kada haid lagi menopause lah, ya Allah, menopause kan sampai haid tuh. Itu guru beidah juga lah. Tetap apa beidah juga 3 bulan 10 hari. 3 kali suci kan guru. 3 kali suci itu ya 3 bulan 10 hari. 3 kali suci. Perempuan tuh kan setiap bulan haid. Perempuan setiap bulan haid ya. Nah 3 kali suci iya 3 bulan 10 hari. Salah satu guru dalam Al-Quran 3 kali suci. 3 kali suci iya 3 bulan. Kan perempuan tuh kan mungkin sebulanan haid. Perempuan tuh paling cepat haid jadi sehari. Kebiasaan 1 minggu paling banyak 15 hari. 3 kali suci atau 3 kali haid. Di dalam 3 kali 3 bulan tuh ada suci ada haid kada? Ada suci ada haid. Tambah lagi 10 hari, yaitu 3 bulan 10 hari. Kalau kada haid lagi Bang Guru, tetap dia 3 bulan 10 hari. Kalau kada haid, kalau dia haid 3 kali suci. Apa Guru suci dengan haid? Artinya imbah haid suci. Kenapa pulang ini? Tapi Guru, kalau inya sudah kada haid lagi tuh Guru, kalau inya kada haid 3 bulan 10 hari, bukan 3 kali suci karena dia enggak haid. Kada berubah jawabannya itu 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci. Kalau dia kada haid lagi, sudahnya menopause misalnya, lalu dia cerai lawan suaminya atau suaminya meninggal dunia, dia sudah enggak haid, tetap dia beridah 3 bulan 10 hari. Kalau suaminya meninggal 4 bulan 10 hari, bertambah sebulan. Karena itu namanya ada masa berkabung. Berarti perempuan tuh boleh kawin lah Guru, boleh kawin. Tapi Guru sudah kada haid lagi. Perempuan yang tidak haid lagi boleh kawin berarti. Di Martapura itu Bang Ulo jadi saksi. Perempuan 75 tahun. Perempuan gue 75 tahun. Ada pulang menghendak lawan sidin. Artinya apa? Jodohnya masih ada.
75 tahun umur perempuan itu ninilah sudah belaki pulang, lakinya angum yang ulun kan bingung judul sidin ada. Nah tetawaan bapak-bapak ini Hambo, ibu-ibu 75 tahun gue umur si Dento diminta ulun saksi nikah. Laki sidin umur 48. Mantap juga laki ini. Ke rumah sidin datang. Ulun nih guru gue. Ada nama hendaknya ulun masih ulun guru 5 sudah punya laki pertama meninggal, laki kedua meninggal, laki ketiga meninggal, laki keempat hilang. Artinya kadada minggat. Nah kalau laki yang keempat minggat pian statusnya adalah pian menggugat ke persidangan. Karena pian kalau laki suami sampean minggat, pian tetap berstatus sebagai istri. Sudah 2 tahun guru wae. Kada kawa pian tetap jer ulun sebagai istri kecuali pian menggugat cerai. Suami minggat bukan berarti cerai. Nah, ibu-ibu, ini penting nih. Suami minggat tidak dihukumkan cerai. Cerai itu dihukumkan kalau dia menggugat cerai. Ngomong kepada pengadilan agama atau dia minta pendapat konsultasi dulu di kantor KUA. Ke depan guru. Lalu urung guru belaki laki yang kelima zina dia. Sokolinya sih guru nang kada menafkahi 3 bulan lamanya itu pak, itu hukum talak 1 guru. Baca pian nih baca pian buku nikah, baca pian kami lalakian ini membaca. Apabila sang suami tidak menafkahi istrinya 3 bulan lamanya lalu mengadukan ke pengadilan agama, direktorat apa tuh urusan agama, lalu membayar uang iwat 10.000 sedikitnya 100.000, hukum 10.000 lah. Coba pang diganti jam lagi 10.000 sama 1.000 pulang 10.000 nasi aja sepiring ke 10.000 10.000 rasanya lah. Nah lalu pengaduannya diterima. Maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Bujur kada? Nah kada mahi ihakan. Bujur kada? Nah berarti pian buku nikahnya ada tuh. Nah, kalau suami minggat pian tidak mengadukan ke kantor pengadilan agama, berstatus pian masih istri. Tapi guru tidak menafkahi lagi, tetap pian suami kelima zina. Mak guru menangis sedih. Suami yang kelima mana? Meninggal guru ya sudah. Ulun kada berani menikahkan. Kenapa status masih. Nah, bapak ibu, Tuha kada mau mengaji bab nikah. Nah, dikira berumah tangga padahal perzinahan. Urus dulu ke kantor agama. Ulun guru orang Tuhan angka ini kada tahu urusan kawin Anda. Diurus sihir Pak Ibu. Bukan kantor paham, langsung aja lagi pian dicerai lewat kantor. Buku apa akta cerai keluar, beidah 3 bulan 10 hari. 2 tahun sudah kada mengkosi berarti di kalau ada buku apa tanda tangan saksi. Nah, saksi dicerai kantor.
Wah ini orang memaham perceraian itu kalau kada ada saksi jar kada jatuh. Jar siapa? Jatuh. Penentuan saksi jatuh tidaknya perceraian itu di kantor pengadilan. Kalau di rumah suami istri bertengkar, lalu si suami ngomong cerai, hei istriku kalau kau cerai, kada ada yang menyaksikan, kada ada yang mendengarnya, jatuh. Buka kitabnya bujur-bujur. Kesiannya masyarakat. Pian ilmu dengaran semua jadi ulun. Saksi itu jadi diperlukan di persidangan kalau suaminya yang minggat itu datang. Paham kalian? Si saksi muncul. Kalau di rumah bertengkar, cerai itu langsung dari suaminya. Perceraian, sang suami ngomong kepada istrinya tanpa ada saksi, jatuh. Perceraian yang saksi menentukan sah tidaknya dicerai di pengadilan agama karena digugat cerai oleh istrinya. Sang suami main tangan, main tendang dan sebagainya, atau tidak menafkahi istrinya, lalu istrinya mengadukan ke pengadilan agama, diproses, pengaduannya diterima karena mediasi kada kawa juga, lalu saksi ada. Nah itu hati-hatilah, mau kada mengaji bahaya. Nah lihat Bapak Ibu doa, beribadat karena memang petunjuk. Artinya kita sembahyang memang hasil mengaji sembahyang nih jadi bujur mengangkat takbir itu. Wa a'mala ahlil yakin, ba'amal orang-orang yang yakin. Ulun ni ba'amal ya Allah, meminta ulun ba'amal ni mengikuti orang-orang nang ahli, nang yakin sudah. Pian cintai bukan habaib ba'alawi tu orang-orang alim bukan wali-wali. Nang Imaduddin lenginto itu tesis kadada persidangan sepihak. Orang kuliah aja maano apa toh skripsi kan, diteliti kada oleh dosen, diteliti kan oleh dosen, beberapa dosen kan, nang membimbingnya siapa, referensinya dari mana, ini keluar di medsos, nang tak pengaruh masyarakat awam, ikut-ikutan membenci. Nasab orang tuh pak buai nang orang tuh yang tahu, pian tahu lah silsilah ulun pian tahu lah ulun anak siapa, abah ulun anak siapa, ulun yang tahu. Ngapain ulun ngurus silsilah orang? Hati-hatilah. Imaduddin bukan habib, dia ngutak-ngatik para habaib. Rabitah Alawiyah itu coba jerun Imaduddin ikam ke Rabitah Alawiyah, debat terbuka, persidangan debat berdebat kada hadir. Mana ada hadir? Pernah nggak hadir dia di perdebatan? Ulun nasab pian jadi tahu ulun pian abah pian siapa, abah pian binnya bin siapa, kada tahu ulun nih. Itu nang tahu tuh pian. Nah kalau ini habaib mereka tahu, makanya ada Rabitah Alawiyah. Ngapain kita mengotak-ngatik nasab orang? Nih ikuti orang nang yakin aja. Ning ini meragukan terus nih Imaduddin nih. Kakawanannya kuat pleret juga, cocok juga. Ulun mau di Kalimantan hadir, ulun siap debat. Jujur di situ barang dulu ulun hendak membela zuriat Nabi supaya ulun disayangi Rasulullah, siap berdebat di mana aja. Bujuran kebenaran kada boleh kalah. Ba'amal kada banyak sudah Pak Ibu ulun nih membela orang nang mulia, mudahan seorang masuk juga disayangi orang mulia, mudah-mudahan amin. Ke itu Pak Ibu kita hidup nih. Datang ke Kalimantan ya ulun
bisa keluar-keluar di medsos, pasar medsos tuh. Makanya adalah habaib melayani murah di medsos tuh murah. Coba debat tesisnya bukti akan pakai kitab. Kalau habaib itu putus sampai ke Rasulullah, habaib itu anak siapa? Yuk, kada bakuitan ke orang. Akun kapian dipadahkan nasapian putus, hamuk kada pian. Kalau putus sampai ke Rasulullah, anak siapa? Uy, anak siapa? Nah, itu berbahayanya. Tes DNA itu Pak Ewe. Nah, nenek ulama dapat. Orang tuh maaflah bergaul di luar nikah. Bergaul di luar nikah. Tanyai Pak Haji Adenan waktu jadi pengulu. Pak Haji Adenan waktu jadi pengulu, ulun jadi saksi nikahnya. Hari ini dinikahkan, malamnya lahir anak ajaib. Tes DNA, bujur kada nasabnya tuh? Hah? Bujur kada? Nasabnya tuh bujur kada? Kalau di tes DNA orang nang begaul di luar nikah tadi bujur kada? Bujur tes DNA, tapi secara agama bujur kada nasabnya? Kada bujur. Nah, artinya inya bin kamamaknya, dan inya kada mewaris, abahnya kada kawa jadi wali karena dia lahir kurang daripada 6 bulan sehari. Kalau perempuan tuh baik 5 bulan setelah nikah melahirkan anak, pasti 4 bulan sudah berisi perutnya. Karena perempuan tuh kebiasaan 9 bulan melahirkan. Bujur kada bu? Berarti kada kuat jo fikihnya Imaduddin ini. Tes DNA tuh Pak Ebwe meneliti nasab seseorang, orang-orang yang bergaul sebelum nikah tuh tes DNA nasabnya nyambung semua. Bapak Ibu, hati-hatilah. Tes DNA tuh ada kasus anak tertukar. Ulun betakun pian kita tukar kah? Bapak Ibu. Lawas dulu nak pandir-pandir nang kakak ini tahu ya. Tapi kenapa ke malam ini nah tulisannya ba amal tuh ikuti orang nang yakin aja. Ulun tuh nah ma'amalakan ratib atas wiridul ratibul haddad maulid habsyi, artinya hadir juga tuh dalail burda guru sekumpul tuh ma'amalakan itu. Apa lagi kurang apanya? Cintanya guru sekumpulun habaib luar biasa. Cintanya guru-guru kita di Kalimantan Selatan habaib luar biasa. Cintanya guru-guru kita apabila kajawab pasti ziarah ke Wali Songo. Kurang apanya? Jangan digesek-gesekakan ulama Nusantara lawan habaib. Habaib itu jadi pendatang jar. Wali Songo itu pendatang juga, bukan asli Indonesia. Jelas sekali. Yang kada percaya ulun bukunya, kitabnya ada punya. Bapak Ibu, Wali Songo bukan asli orang Indonesia. Datang ke Indonesia orang dakwah. Nang ada nih apa? Maulah orang daur. Orang nang dipermasalahkan tuh Salafi Wahabi, Syiah. Nah itu tuh nang merusak-rusak akidah nih. Belanda nang menjajah-jajah itu. Nah ini menghancurkan Pak Ibu. Dia tahu lah. Apabila kita kada cinta kenal habaib terpengaruh maulidan ini dikikis orang ampihan membaca maulid, stop baca burdah, stop baca ratib atas, karena itu karangannya para aulia ba'alawi bukan para habaib. Wali Songo tuh juriat Nabi juga. Nah ini penting benar, hati-hati kita lah. Ikuti orang nang yakin ya Pak Ibu. Ragu-ragu lebih baik kembali. Ada lagi tulisannya dirindam situ masih ada lah.
Tuh hebat kata-kata itu tuh lagian pirindam tuh hebat. Ragu-ragu lebih baik kembali. Makanya kita yakin orang bahari itu bujur. Wa munasahata ahli taubah, ulun meminta ya Allah nasihat-nasihat orang-orang yang selalu di dalam taubat, yang selalu merasa bersalah, yang selalu mengakui banyak punya kekurangan, selalu banyak mengakui dosa. Nah itu Pak Ibu perlu kita minta nasihat. Mau minta nasihat untuk orang sombong jangan, kita minta nasihat nang orang merasa banyak punya dosa. Nasihatnya tuh dari hati tuh. Apa nasihatnya Bapak Ibu? Misalnya ikam umur sudah berapa, sadang-sadang aja sudah. Kita kada tahu, kita mau urus dunia habis-habisan, kitanya nang habis. Bujur. Mau urus dunia habis-habisan, menggulung dunia, kitanya nang habis. Dunianya bang habis lah. Kalau dunianya habis, kiamat. Sadang-sadang sudah. Ulun ingat guru Kornain mangat sidin masuk rumah sakit Pelita Insani, tangan sidin nang kaini nang guru Kornain. Julungi buahnya, julungi anaknya tasbih penyambar. Ulun takutan kalau julungi orang HP. Diserahi orang HP. Tangan ulun kalau kayak ini. Berarti guru Kornain ini orang katulina. Pantas hadis Rasulullah ada, ya mutul mar'u ala ma'asyalai, seseorang itu meninggal menurut kebiasaan hidupnya. Lihat Bapak Ibu, mau tahu maknanya wa munasahata ahli taubah, nasihat orang-orang yang mengaku banyak punya dosa. Kebiasaan orang yang mengaku banyak punya dosa atau merasa berdosa, hati orang itu Pak Ibu bening lembut. Coba orang yang kadang merasa berdosa, kita minta nasihat ya Pak. Kita minta nasihat lawan orang yang kadang merasa berdosa. Ada nyambung. Coba kita minta nasihat lawan orang-orang yang merasa berdosa. Hati orang itu bersih, itu lembut. Lebih mulia orang yang mengaku berdosa daripada merasa tidak berdosa. Wa azma ahli sabri, keinginan orang-orang yang sabar. Bujurlah Bapak Ibu, pian ini pasti ada keinginan ini, keinginan itu, pian pasti ada keinginan ini, keinginan, pian pasti ada keinginan ini, keinginan itu, keinginan ini, keinginan itu. Bujur kan ya? Ulun tak sama aja juga. Sabar. Allah Subhanahu wa taala Pak Ibu mengabulkan sesuai waktu yang tepat. Kita manusia nih jar orang kada penyambar. Khuliqal insanu ajula, manusia ini diciptakan ketujuh anak badadas bercapat-capat tergesa-gesa. Sugih anak cepat, sugih toyo disahabati. Handak alim, penampilan di apa ngarannya tuh diutamakan. Bagaganalan bulang wah ini. Ganal bulang kayak Pak Gurudin gitu, bulang ganal tuh sopnya tuh kalau ngasap nang panjang tuh diputarnya kayak itu. Ulun karena pernah beijazah nang kayak itu ganalnya bulang tuh kurang tanda kada pernah beijazah tuh. Penampilan, tanya aja orang nang ganal bulang tuh siapa nama bulangnya ganal nang kayak ini. Guru sekumpul biasa aja bulang, guru syukur biasa aja bulang, guru sukri biasa aja bulang, guru hatim jarang juga bulang. Ya ulun guru-guru ulun kenal bulang, siapa nama bulangnya? Nah yang ini nah 3 lapis nyata ganal limpat pundak, berat kepala, masuk mobil hilang bulang lepas.
Jangan terpengaruh penampilan, yang penting pembuktian keilmuan seseorang. Nah, kehendak ini, kehendak itu, kadang-kadang kita merencana. Kalau Bapak Ibu sabar, Allah tuh Pak Ibu menentukan sesuai pada waktunya. Siapa nang jujur muda, siapa nang katuju mendustai orang, makin tua makin sulit hidupnya. Siapa lagi percaya orang? Kayak Pak, maulah orang lagi percaya mengkhianati janji, siapa nang percaya? Makin sakit hidupnya, buktikan ya nang senang mendustai orang, nang kada tepat janji. Wajibda ahlil khasyah, semangat orang-orang yang takutan lawan Allah. Nah, bersemangat Pak Ibu. Orang yang takut lawan Allah tuh semangat di hatinya tinggi. Contoh kita nih sampai yang maghrib tadi, semangat pian sampai yang maghrib tadi. Kalau maghrib terakhir, khasyah, orang yang takutan lawan Allah. Ini kita malam ini pengajian, alhamdulillah semangat pian. Kalau ini pengajian terakhir, bisa buan pian meninggal badahulu ulun kaina, atau ulun kaina pian badahulu, terserah aja Pak. Minta maaf lah, minta maaf. Mudahan panjang umur semuanya, amin. Kita kada tahu, ayo kita semangat. Orang bermaksiat jam semangat, masa kita taat kada bersemangat? Nah, semangat. Ibu-ibu bersemangat, Bu Pian. Wa talaba ahli ragbah, talaba itu menuntut orang-orang yang ada harapan. Nah, kenapa maka pian menuntut ilmu? Ada harapan yang diharap, yaitu ilmu dan pahala. Ibarat orang berdagang, takutan rugi, mengharap untung. Orang berdagang itu takutan rugi, mengharap untung. Wa ta'abbuda ahlil wara', ibadatnya orang yang wara'. Ati wara, berhati-hati makanan, jaga yang halal, minuman, jaga yang halal, berhutang, capati bayari, berlambat, dosa aja di perjalanan hidup orang itu. Mun hendak berhutang mampu kada membayari, mun kada mampu dosa berhutang. Berjanji sama, berjanji kawal enggak datang. Kalau kada kau datang berpada kada awal. Kasihan orang marah-marah. Insya Allah ya, insya Allah tuh 90% kau datang. Ini dasar kada kau datang berucap insya Allah juga. Jangan, maka ini kayak itu orang. Ulun buktinya disariki orang. Insya Allah, guru jangan berinsya Allah guru. Kita nang pasti-pastinya. Nah, pian kau akan menjamin ulun minggu kaina hidup. Jadi ulun ada guru. Makanya ulun berucap insya Allah. Insya Allah tuh pai 90% ulun datang. 10% tuh ada tahu sehat kada? Ada tahu. Guru, ini banyak pun guru orang berucap insya Allah tuh guru kada datang. Nah, jangan dipadakan ulun. Masa ulun kena getahnya juga? Ayo nang hadir. Wa ta'abbuda ahli wara, ibadat orang nang berhati-hati makan, berminum-minum, nang jelas halal. Wa irfana ahlil ilmi, irfan tuh orang nang makrifat kenal Allah berdasarkan karena ilmu. Datang di mana kenal Allah kalau kada menuntut ilmu? Nah itu Pak Ibu, iya ilmu tauhid namanya. Hatta akhafaka, sehingga ulun takutan ya Allah lawan pian.
nya bapak ibu lah orang tuh mun takutan lawan Allah pasti manggawe nang baik. Orang tuh kalau takutan lawan Allah kada berani mengerjakan nang kada baik, kada wani. Ulun ingat maling bahari maling bahari kada wani pak ibu cuntan di kampung cuntan orang kampung aku kelain jajar bambil maling bahari baik sedikit bukan berarti maling itu baik lah. Ada maunya becuntan di kampung kelainnya bambil walaupun kada baik juga maling yang ini tapi nya masih ada supan masih adanya bujuran nih. Wayah ini ngeri sikatnya terus. Ingatlah pian pengumuman dahulu di masjid di musala. Pengumuman dahulu barang siapa yang merasa tercecer sebuah dompet atau barang siapa yang merasa ketinggalan dompet atau cincin atau gelang di tempat wudhu diharap untuk mengambil ke panitia masjid. Orang dulu pengumumannya kayak itu. Siapa yang merasa ketinggalan cincin emas, siapa yang merasa ketinggalan dompet, siapa yang merasa ketinggalan jam tangan, silahkan menemui panitia untuk diambil. Dulu, sekarang siapa yang merasa menemukan dompet, diharap untuk mengembalikan dan diberikan uang imbalan. Bujur kada? Nah, umumannya lain. Orang dahulu minta ambil karena kadang milik panitia kan. Kalau pengumuman tuh berarti ada yang menyerahkan ke panitia. Sekarang panitia aja kehilangan dompet, sedang sudah lain. Masjid musala bapak ibu sekarang ini kada aman, kehilangan juga peti wakaf. Ya, lihat sekalinya dahulu di hulu sungai Amuntai ulun hadir membaca surah Yasin tuh Pak Ibu kehilangan peti wakaf kehilangan peti wakaf subuh kehilangan peti wakaf berarti malam dibongkar maling. Semua jemaah itu kita membaca Yasin. Setiap mobil kita membawa napa tuh nang padas tuh napa saham. Nah, dibuat niat supaya malingnya kepanasan. Inggih. Tapi pernah membacanya nih orangnya nang halal juga makanan. Nah, mobil buat terbaik. Tahu latihan subuh membaca. Kalau ini subuh membaca, malingnya tuh johor datang karena kau baju. Datang mengaku langsung minta ampun, minta maaf sama warga. Nah, duit ulun pakai sedikit, ulun kena membayarinya. Nah, ulun kena kau baju kepanasan ulun. Tahu latihan, nang membacanya nang mantap. Nang ini nang membacanya bubuan korupsi juga ada mempan. Nah, ulun sadang sih memadang. Sama aja juga. Engkau udah menyebut siapa-siapalah. Sama aja maling juga. Nah, ada kawa Pak. Nih ahli luar biasa nah. Sahatta akhafaka sehingga ulun takutan lawan pian ya Allah. Orang takutan lawan Allah tuh orang nang penyembah, orang nang takutan Allah, orang nang penuntut ilmu, orang nang takutan lawan Allah umur sudah berapa, orang nang takutan lawan Allah ada wani hendak macam-macam lawan hamba Allah. Karena lawan hamba Allah ini kalau bermasalah ngalih benar taubatnya harus minta halal minta ridho. Hingga harus dihalalkan. Allahumma inni wallahu a'lam. Nah, isya sudah. Sayangnya Pak ini kada diartiakan karena kada nikmat. Hebat kada doanya nih.
Nah, karena dicatat siapa nah bisa mencatat keluarga pin siapa nah ganalina diulah jadi amalan doa nih hebat Pak. Alhamdulillah pakir amalakan ini hati itu nyaman, tenang ya. Ini mengusuk banyak ke hati doanya itu lah ya. Penting dan langka doa ini langka. Ulun baca di dalam kitab lain kada ketemu, di sini aja ada. Makanya ulun doa pribadi ini Pak Ibu. Nah, mudahan kita minggu kali kita sambung lagi maknanya luar biasa. Al-Fatihah. Iya kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fuan ya karim, wa'fuan ya rahim, wa'fuan ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib. Wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim wal muslimin gharib. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah